keraton, saya pernah ditarik, sukma saya itu ditarik untuk dibawa ke suatu keraton, entah itu keraton apa. Yang jelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di lokasi penelusuran masih ya. Nah ini sambil ngobrol santai nih ya Mas ya. Kita akan menanyakan beberapa pengalaman tentang goib menurut Mas Bambang. Jadi goib itu sendiri adalah sesuatu yang nggak terlihat ya Mas ya. Dari hal yang goib untuk kita bisa melihat itu kan nggak gampang ya Mas. Nggak gampang. Ada sesuatu yang harus kita jalankan sehingga kita bisa membuka mata batin kita. Lah, yang saya ingin tanyakan ini, menurut Mas Bambang sendiri, apa sih manfaatnya? Manfaatnya dan mudaratnya penglihatan goib, bahaya dan bagusnya penglihatan goib ini bagaimana menurut Mas Bambang ini sendiri? Tergantung individu. Ada yang positif dan negatif. Kadang mengganggu, kadang kita sudah terbiasa ya, jadi nggak terganggu. Karena orang indigo itu bisa melihat sejak kecil bahkan sampai besar, kecuali ditutup. Tapi kalau indera penglihatan, indera keenam yang harus dipelajari, kita harus punya guru pembimbing biar nggak salah jalan, Biar gak keblinger ya. nggak keblinger. Jadinya terlalu banyak mudorotnya, ntar bisa melihat hal-hal yang negatif. Kalau kita gunakan dengan baik, kita bisa bantu orang dan kita bisa bantu diri kita sendiri. Takut ada gesekan dengan hal gaib. Terus pertama kali melihat goib Mas Bambang ini di mana sebenarnya, dan sosok apa yang pertama kali selama hidup pertama kali melihat goib itu, sosok apa yang Mas Bambang lihat? Kalau yang nampak sama saya itu mirip orang berkerumun seperti di pasar. Itu pasnya di belakang rumah. Kalau nggak salah masih umur 5 tahun, saya sudah bisa melihat ke situ. Wow. Jadi ya itulah, kita bisa berkomunikasi di situ, entah melalui mimpi, entah melalui nyata. Kadang anak itu kan tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang gaib itu. Tapi kadang anak kecil kalau enggak dibentengi, kadang mereka tidak benar-benar tidak bisa membedakan, karena wujud mereka tuh persis seperti manusia. Ada yang ada sih yang untuk pocong, gundurwo, kuntilanak, itu beda lagi. Itu beda ya. Beda lagi. Jadi begitulah teman-teman. Jadi pas waktu 5 tahun ya Mas, sampai sekarang masih di bidang tersebut, masih membantu orang dakwah lewat spiritual ya tentunya ya Mas. Tentunya ya yang memberikan kesembuhan tentunya Allah SWT. Mas Bambang hanya sebagai jembatan dan wasilah perantara insyaallah untuk kebaikan ya Mas. Nah, ini masalah indigo teman-teman. Terus menguak sesuatu yang sangat terkenal ini Mas gitu Mas. Kayak keraton-keraton goib itu, Mas Bambang ini pernah masuk tidak ke dalam sesuatu keraton yang goib tersebut? Apa kesamaannya dengan keraton-keraton yang ada di dunia, keraton-keraton masa lampau? Kalau masalah keraton, saya pernah ditarik, sukma saya itu ditarik untuk dibawa ke suatu keraton, entah itu keraton apa. Yang jelas kita tuh dikawal di situ, ada panglimanya, ada prajuritnya, dan ada rajanya. Itu dibawa, dikasih arahan, ya dikasih ilmu juga di situ, dan dikasih amanah untuk membantu sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang. Iya benar-benar, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna pada orang lain teman-teman. Dan wujud keraton itu sendiri persis seperti zaman lampau, seperti Majapahit, Singosari dan lain. Mungkin kita nanti bisa eksplor ke tempat-tempat situs peninggalan sejarah yang bersangkutan dengan keraton, kita uak kembali melalui goib nanti ya Mas. Insya Allah kita akan melakukannya teman-teman. Dan perlu diketahui,
untuk sebaik-baiknya manusia ini yang bermanfaat bagi yang lain ini tidak tasus teman-teman ya, bukan gitu mas Bang, lewat bidangnya masing-masing. Jadi tolak ukur sukses manusia itu tidak bisa mengikuti asumsi kita secara publik, tapi asumsi kita masing-masing ini menentukan kesuksesan kita teman-teman di bidang ini begitu. Jadi kita tidak bisa mengekspektasikan seorang harus ikut asumsi kita. Kita punya asumsi masing-masing. Kita suksesnya di sini, di situ, itu sudah qada Allahnya. Kita usahanya juga ada sebenarnya mas. Namun Allah sudah menempatkan di sini tempatnya. Jadi nanti kita explore ke istana-istana keraton yang sudah runtuh kayak Majapahit dan lainnya. Kita akan kuat. Tentunya ini sangat luar biasa nantinya. Tapi satu lagi, ini bukan untuk menunjukkan kebolehan, kesombongan, tapi kita gali bersama-sama cerita masa lalu melalui gerbang gaib, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi kita berbagi ilmu dan pengalaman dan kita share. Benar-benar banget mas. Jadi kita ini bukan ingin menunjukkan kebolehan atau kelebihan kita tentunya. Toh walaupun kita menunjukkan kelebihan, apa gunanya sebenarnya mas? Yang penting kita di hadapan Allah, Allah hanya yang tahu ya. Wakafa billah wa ana arifain teman-teman. Jadi kita nanti akan kuat sejarah itu melalui gaib. Lah ini teman. Kalau kita tentunya kalau kita hanya ingin menunjukkan kebolehan kita, tentunya ada efek yang akan kita dapat sebenarnya. Kalau menurut orang indigo itu apa benar mas? Ketika kita sombong dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan efek yang tidak benar. Benar. Kita akan mendapatkan ya apa yang kita tanam, itu yang kita hasilkan. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita hasilkan teman-teman. Baik zahir atau gaib ya. Nah, sekarang kita beranjak. Menurut mas mas Ulum sendiri gimana sih selama hidup mas Ulum ini, pernah gak terjadi hal-hal yang astral secara pribadi dari kecil hingga sekarang? Belum pernah ya. Udah besar ini pernah melihat ya, seperti sosok besar hitam mengganggu pulang malam pas papakan gitu. Ketika pulang malam dicegat ya? Ya dicegat. Jadi perasaan mas Ulum ini bagaimana ketika ketemu dengan hal-hal yang itu sebut? Ya, takut sih pertama. Takut ya? Lah takut, tapi enggak lari. Kalau lari takutnya Ngejar lihat ya? lagi ya. Jadi ada rasa takut ya? Iya. Ini bagaimana nih Bang? Kan ketika ada seorang biasa melihat hal yang gaib itu memungkinkan atau tidak? Apakah bisa seorang ketika perjalanan malam terkadang banyak melihat tol, jembatan Ancol, terowongan Casablanca, bahkan orang yang tidak indigo pun bisa melihat terkadang, itu bagaimana? Bisa sekali. Kadang orang itu kan kecapean. Ya banyak faktor sih. Jadi kita tuh kosong, kita capek, jin tuh bisa masuk dan bisa menampakkan diri. Entah jalan tuh jadi dua, entah langsung jin nampak, atau memang sudah ditakdir sama Allah untuk ketemu dengan jin itu, dan jadi pengalaman hidupnya. Berarti dia lebih yakin akan ada alam lain yang berdampingan dengan kita. Sebenarnya ini juga Allah sudah yang mentakdirkan ya mas, biar kita itu lebih tahu bahwa sangat besar dan luas ciptaan Allah yang masih belum kita ketahui dan belum kita gali teman-teman. Jadi untuk teman-teman kita ini apa pesannya ini mas? Biar teman-teman kita ini tidak salah tanggap dan keblinger masalah-masalah gaib, kepercayaan, keyakinan dan sebagainya ini mas. Kalau masalah gaib jelas sudah di Al-Quran sudah dijelaskan. Kalau itu hanya kan itu juga termasuk keinginan kita kepada Allah, malaikat Allah. Dan yang bisa lihat gaib itu manusia yang sebagian bilang itu jin yang masuk dalam mata kita, dan sebagian juga itu kelebihan dari Allah yang diberikan untuk kita untuk membantu sesama. Dan jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita bantu orang, entah dia kesurupan, entah kena teluh dan sebagainya. Jadi kita tuh harus belajar ikhlas untuk membantu tanpa pamrih. Itu saja. Berarti tergantung asumsi kita masing-masing menanggapinya. Bahkan sesuatu yang positif ketika kita tanggapi negatif, maka itu akan berubah sesuai keyakinan kita.
Jadi dari sekarang kita mari berlatih menanggapi apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mengusahakan, ayo kita selalu berpikir positif ya Mas. Jangan selalu berpikir negatif, karena keyakinanmu akan merubah sebuah nasibmu. Betul gitu Mas? Benar. Ayo teman-teman, cukup sekian. Selamat jumpa di video selanjutnya. Tetaplah ikuti kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih bersama Bang Komar.